wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Puspita Marjuki. Di video kali ini saya ingin membahas riset mengenai determinant identification of property and human capital of fisherman household, atau identifikasi determinan kemiskinan dan sumber daya manusia rumah tangga nelayan. Kalau begitu langsung saja kita ke pembahasannya. Fokus penelitian ini adalah identifikasi determinan kemiskinan dan modal manusia yang terjadi pada rumah tangga nelayan yang berada di Desa Air Hitam, Kota Pangkal Pinang, dan Kampung Nelayan 1 di Kota Kabupaten Bangka. Terdapat jumlah penduduk miskin terbanyak pertama di Kabupaten Bangka dan keempat di Kota Pangkal Pinang. Berdasarkan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti, ratusan rumah tangga menghilang sekitar 50%, yaitu dari 1,6 juta nelayan turun menjadi 800 rumah tangga sejak 2003 sampai 2013. Penyebab utamanya adalah nelayan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga karena hasil sumber daya laut yang semakin menurun. Pembangunan ekonomi keluarga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, karena bisa mendukung keberhasilan aktivitas lainnya. Kemiskinan yang menurun disertai dengan membaiknya kualitas masyarakat, keluarga, dan penduduk di Indonesia, maka meningkatkan peluang dalam keberhasilan pembangunan yang menghilangkan isolasi antara desa dan kota. Modal manusia yang sangat berpengaruh dalam proses pembangunan untuk mengurangi kemiskinan adalah pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pendidikan memberikan sumbangan terhadap pembangunan sosial ekonomi melalui cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, dan produktivitas. Keuntungan ekonomi atau rate of return investasi pendidikan lebih tinggi daripada investasi fisik dengan perbandingan rata-rata 15,3% dari 9,1%. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan adalah tingkat buta huruf. Makin rendah persentase penduduk yang buta huruf, maka makin berhasil program pendidikan. Sebaliknya, jika persentase penduduk buta huruf tinggi, maka dapat didefinisikan kurang berhasilnya pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, kemiskinan berhubungan dengan angka kesakitan dan kematian. Tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan dan rendahnya kesempatan memperoleh fasilitas kesejahteraan sosial akan mempengaruhi keperluan pangan bergizi atau kemampuan mengatasi penyakit, sehingga akan berdampak pada tingginya tingkat angka harapan hidup serta kematian bayi atau infant mortality rate. Kemiskinan berhubungan juga dengan tingkat kalori yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan perharinya. Apabila konsumsi kalori tinggi, indikator miskin dan modal manusia di rumah tangga tersebut bisa dikatakan baik. Tempat, waktu, dan jenis data penelitian populasi dari penelitian ini adalah Kepala Rumah Tangga Nelayan di Desa Nelayan 1, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, dan Desa atau Kelurahan Temberan, Air Hitam, dan Sinar Bulan, Kota Pangkal Pinang. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dengan mengumpulkan data melalui sistem wawancara dan kuesioner yang disebar ke 118 sampel. 59 sampel di Desa Nelayan 1 Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka dan 59 sampel di Desa atau Kelurahan Temberan, Air Hitam, dan Sinar Bulan, Kota Pangkal Pinang. Analisis regresi linier berganda digunakan dengan formula Y sama dengan B0 plus B1E plus B2M plus B3S plus B4C plus B5S. Persamaan tersebut merupakan persamaan tunggal yang berdiri sendiri. Pengujian hipotesis dinyatakan sebagai berikut. H0 tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. HA ada pengaruh antara variabel bebas dan terikat. H0 sama dengan Bn sama dengan 0 atau B1 sama dengan B2 sama dengan B, B6 sama dengan 0, HA sama dengan sekurang-kurangnya 1 di antara 6 koefisien regresi tidak sama dengan 0. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Deskripsi variabel pendapatan. Pendapatan nelayan di Kabupaten Bangka, khususnya di lingkungan nelayan 1, rata-rata sebesar 5.281.474,58 dengan pendapatan terendah senilai 1.675.000 dan sebesar senilai 9.570.000. Pengeluaran rumah tangga yang pertama untuk memenuhi kebutuhan pokok, kedua pakaian, ketiga biaya beli rokok, keempat biaya adat dan istiadat, dan kelima syukuran transportasi atau minyak, ongkos, dan lain-lain. Biaya pendidikan anak masuk ke dalam urutan ke-6 pengeluaran rumah tangga.
diikuti pengeluaran untuk listrik, cicilan kredit, biaya kesehatan, biaya hiburan seperti minum kopi di warung, tabungan, dan biaya lainnya. Rata-rata pendapatan nelayan di Kota Pangkal Pinang sebesar 7.893.440,68 dengan pendapatan terendah sebesar 2.300.000 dan tertinggi senilai 12.950. Pengeluaran terbanyak didominasikan oleh pengeluaran transportasi atau minyak, ongkos, abi-labi, dan lain-lain. Kebutuhan pokok, pakaian, pendidikan anak, biaya beli rokok. Pengeluaran selanjutnya digunakan untuk biaya adat istiadat dan syukuran, biaya listrik, biaya kesehatan, cicilan kredit 1, biaya hiburan, tabungan, biaya kredit 2, dan biaya lain-lain. Deskripsi variabel pendidikan. Pendidikan nelayan di Kabupaten Bangka khususnya di lingkungan nelayan. 1. Sebagian besar tamatan SD sebanyak 44 orang, yang tidak tamat SD ada sebanyak 7 orang, dan yang menyelesaikan sekolah sampai tingkat SLTP ada sebanyak 6 orang, dan SLTA ada 2 orang. Nelayan di desa atau kelurahan Temberen Air Hitam dan Senar Bulan yang tamat SD sebanyak 42 orang, yang tidak menyelesaikan pendidikan di jenjang SD sebanyak 4 orang, tamat SLTP 13 orang, dan tamat SLTA tidak ada. 3. Deskripsi variabel melek huruf. Nelayan di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka kebanyakan bisa membaca dan menulis. Ini menunjukkan bahwa melek huruf nelayan baik di kota dan kabupaten sangatlah baik. 4. Deskripsi variabel asuransi BPJS. Nelayan di lingkungan nelayan 1 ada 3 orang yang tidak menggunakan BPJS Kesehatan, 3 orang yang sering menggunakan BPJS Kesehatan, 45 orang jarang menggunakan BPJS Kesehatan, dan 8 orang yang belum pernah menggunakan BPJS Kesehatan. Rumah tangga nelayan lebih banyak menggunakan pengobatan tradisional dibandingkan menggunakan fasilitas kesehatan BPJS. Nelayan di desa atau kelurahan Temberen Air Hitam dan Sinar Bulan ada 7 orang yang tidak menggunakan BPJS Kesehatan, 21 orang yang sering menggunakan BPJS Kesehatan, 21 orang jarang menggunakan BPJS Kesehatan, dan 10 orang yang belum pernah menggunakan BPJS Kesehatan. 5. Deskripsi variabel kalori. Rumah tangga nelayan rata-rata mengkonsumsi kalori sebanyak 17.460,75. Jumlah kalori yang dikonsumsi terendah sebesar 4.206 dan tertinggi sebesar 42.926. Makanan yang dikonsumsi terbanyak adalah nasi, sedangkan lauk pauk rata-rata mengkonsumsi dari hasil tangkap laut dan berkebun. Rata-rata kalori rumah tangga nelayan di desa atau kelurahan Temberen Air Hitam dan Sinar Bulan sebesar 16.345,63 dengan kalori terendah 6.888 dan tertinggi adalah 20.003,30. Makanan yang dikonsumsi terbanyak adalah nasi, lauk pauk kebanyakan mengkonsumsi dari hasil tangkapan nelayan. 6. Deskripsi variabel tabungan. Rumah tangga nelayan di lingkungan nelayan 1 rata-rata menyisihkan pengeluaran untuk menabung rata-rata sebesar Rp33.898,31.000 dengan tingkat tabungan terendah sebesar Rp50.000 dan tabungan tertinggi sebesar Rp600.000. Rumah tangga nelayan di desa atau kelurahan Temberen Air Hitam dan Sinar Bulan rata-rata menyisihkan pengeluaran untuk menabung rata-rata sebesar Rp62.711,86.000 dengan tingkat tabungan terendah sebesar Rp50.000 dan tabungan tertinggi sebesar Rp1.000.000. Dari analisis determinan kemiskinan dan modal manusia di lingkungan nelayan 1 Kabupaten Bangka bahwa F hitungan kemiskinan di lingkungan nelayan 1 lebih besar dari F table. Artinya HO ditolak, HA diterima. Ada hubungan antara variabel kemiskinan dengan variabel pendidikan, melek huruf, asuransi, kalori, dan tabungan. Hubungan antara variabel terikat dan bebas R dari hasil SPSS sebesar 0,152%, artinya variabel pendidikan, melek huruf, asuransi, kalori, dan tabungan hanya berpengaruh sebesar 15% terhadap kemiskinan. Indikator rumah tangga, sumber daya manusia, pinjaman nelayan, dan kelembagaan nelayan, serta variabel lainnya mempengaruhi kemiskinan dan modal manusia sebanyak 85%. Dari analisis determinan kemiskinan dan modal manusia di desa atau kelurahan Temberen Air Hitam dan Sinar Bulan Kota Pangkal Pinang bahwa F hitungan kemiskinan di desa atau kelurahan Temberen Air Hitam dan Sinar Bulan lebih kecil dari F table.
Artinya HO diterima, HA ditolak. Tidak ada hubungan antara variabel kemiskinan dengan variabel pendidikan, melek huruf, asuransi, kalori, dan tabungan. Hubungan antara variabel terikat dan bebas. R dari hasil SPSS sebesar 0,014%, artinya variabel pendidikan, melek huruf, asuransi, kalori, dan tabungan hanya berpengaruh sebesar 1,4% terhadap kemiskinan. Sedangkan 98,6% bisa dipengaruhi oleh indikator rumah tinggal, sumber daya manusia, pinjaman nelayan, kelembagaan nelayan, dan variabel lainnya. Baik, sekian riset yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.